Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok studi Kabupaten Pekalongan 1 akan mempresentasikan hasil perencanaan kami terkait Kabupaten Pekalongan. Dengan anggota saya Syafira Anggun, Anissa Nur, Syahrul, Bur Ilham, Gina Afia, Khalil Makarim, dan Rafida Mahfira. Yang pertama yaitu identifikasi masalah wilayah. Kami telah melakukan analisis terkait permasalahan di Kabupaten Pekalongan. Hasilnya terdapat satu masalah utama besar yaitu stagnansi perkembangan wilayah dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tiga hal penting yaitu Kabupaten Pekalongan kurang optimal dalam kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam. Berikut merupakan pohon masalahnya. Selanjutnya yaitu analisis kepentingan stakeholders. Yang pertama dari sektor pariwisata, Kemenparekraf menggagas adanya eksposisi kebudayaan masyarakat Pekalongan kepada dunia internasional yang lebih gencar pasca pengakuan batik oleh UNESCO. Selanjutnya dari sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Pekalongan menggagas adanya penetapan 19.000 hektar LP2B. Dari sektor industri, pemerintah Kabupaten Pekalongan menggagas adanya peningkatan kontribusi industri menengah besar terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan. Dari sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Pekalongan, masyarakat dan pelaku usaha menggagas adanya laboratorium kemiskinan. Dari sektor infrastruktur, Kementerian PUPR menggagas adanya pembangunan pengendalian banjirop di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Dari sektor pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menggagas adanya program Kudu Sekolah. Serta dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menggagas adanya Gemas Setia. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan juga menggagas adanya rembuk stunting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep rencana pembangunan wilayah. Nah, langkah-langkah yang kami gunakan untuk melakukan pemilihan konsep adalah sebagai berikut. Kami menggunakan metode HP, lalu kami juga telah merumuskan 7 alternatif konsep dan juga 7 kriteria pemilihan konsep. Nah, dari perhitungan HP yang kami lakukan, terpilih 3 konsep dengan nilai tertinggi, yaitu agropolitan, circular economic development, dan juga community based development. Dari 3 alternatif konsep ini, kami akan mengkomunikasikannya untuk merencanakan Kabupaten Pekalongan. Nah, untuk agropolitan sendiri, fokusnya adalah pusat produksi yang terdesentralisasi dan sistem distribusi yang terpusat pada pusat kegiatan wilayah. Alasannya adalah Kabupaten Pekalongan masih berada di posisi terendah dalam urutan IKP Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, padahal sektor pertanian cukup tinggi pada PDRB-nya. Berikut referensi yang kami gunakan. Lalu untuk konsep kedua yaitu circular economic, pemanfaatan kembali barang-barang sisa ekonomi untuk penciptaan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Alasan mendukung yang pertama adalah pengelolaan sampah yang masih rendah, lalu industri batik tekstil belum memiliki IPAL, dan juga cakupan pelayanan sanitasi yang masih rendah. Untuk referensinya berikut adalah yang kami gunakan. Dan konsep terakhir yaitu community based development, fokusnya pada 3 karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat, dan juga berkelanjutan. Alasan mendukung yang kami gunakan adalah banyaknya kepentingan atau gagasan dari stakeholder yang belum diwadahi, lalu juga potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan juga masih adanya permasalahan di berbagai sektor. Nah, dengan ada kelompok-kelompok tersebut akan lebih aktif untuk menanggapi isu-isu yang telah disebutkan. Berikut referensi yang kami gunakan. Pada poin 4, yaitu rencana pembangunan jangka panjang terdiri dari visi misi. Pada poin 4, yaitu rencana pembangunan jangka panjang yang terdiri dari visi dan misi, strategi pengembangan, dan indikator-indikator kunci. Untuk visinya sendiri berbunyi sebagai berikut, yaitu menuju Kabupaten Pekalongan yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan melalui potensi pengembangan. Pada poin 4, yaitu rencana pembangunan jangka panjang yang terdiri dari visi dan misi, strategi pengembangan, dan indikator-indikator kunci. Untuk visinya sendiri berbunyi sebagai berikut, yaitu menuju Kabupaten Pekalongan yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi wilayah. Visi ini kami rumuskan juga berdasarkan pada kriteria pemilihan konsep pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Untuk visinya sendiri terdapat 3 sari penting, yaitu mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari ketiga sari ini kami rumuskan menjadi 4 misi, yaitu pada bidang ekonomi, pada bidang infrastruktur, pada bidang sumber daya manusia, dan hingga sumber daya alamnya. Untuk misi di bagian ekonominya akan dilakukan strategi peningkatan investasi,
peningkatan kinerja koperasi, ada peningkatan pada sektor agrikultur dan pertanian, kemudian juga ada peningkatan pada potensi pariwisatanya. Untuk misi di bagian infrastruktur akan ditingkatkan sarana prasarana terutama di pengendalian banjir rob, kemudian ada juga penanganan wilayah kumuh, kemudian ada pada IPAL-nya untuk mengelola limbah, kemudian ada pengelolaan air baku, kemudian ada intervensi pada energi terbarukan. Kemudian juga akan dibuat jaringan telekomunikasi, kemudian juga intervensi pada sistem transportasi. Kemudian pada misi di bidang sumber daya manusianya, strategi yang dibuat adalah peningkatan keahlian di mana akan dilakukan pelatihan, juga pada bidang pendidikannya akan ditingkatkan mutunya, dan pemerataan juga akan dilakukan pada aspek kesehatan. Yang terakhir pada ruang-ruang publik sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian untuk misi di bagian sumber daya alamnya, akan dilakukan peningkatan produktivitas sumber daya alamnya, juga akan dilakukan pengendalian pencemaran dari aktivitas-aktivitas pada pengelolaan sumber daya alamnya, kemudian juga akan ditingkatkan sarana-prasarana pengelolaannya. Kemudian di bidang pariwisatanya akan dilakukan peningkatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penataan ruang Kabupaten Pekalongan, yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pekalongan yang mandiri melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dalam sistem yang terintegrasi, sirkular, dan berbasis masyarakat. Kemudian disusun 4 cara kebijakan, yaitu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, mendorong kemandirian pembangunan sumber daya manusia melalui pemerataan dan pengoptimalan sarana dan prasarana masyarakat, mengembangkan kawasan budidaya yang mewadai pengolahan sumber daya alam secara optimal dan lestari. Dari itu disusun strategi beserta indikator yang dibentuk dalam tabel berikut. 4 strategi untuk arah kebijakan pertama, yaitu mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan kegiatan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas untuk mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung, dan mewujudkan terjalinnya kerjasama antar daerah. Selanjutnya, untuk arah kebijakan kedua disusun 6 strategi, yaitu mengembangkan sarana prasarana pengendalian banjirop, mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, mengendalikan kualitas buangan limbah industri, mengembangkan sistem pengolahan sampah dan limbah terpadu, mengembangkan infrastruktur pendukung percepatan pengolahan sampah, mengeliminasi wilayah permukiman kumuh. Untuk arah kebijakan ketiga, disusun 7 strategi, yaitu membangun sarana pendidikan formal, mengembangkan sarana pelayanan pendidikan non formal, mewujudkan pemerataan akses terhadap sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sistem ruang publik, mengembangkan sistem transportasi publik, mengembangkan jaringan telekomunikasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan energi listrik dan gas. Terakhir, untuk kebijakan keempat disusun 5 strategi, yaitu memperbaiki sistem jaringan irigasi, menetapkan luas kawasan sektor primer 1, melakukan perlindungan terhadap fungsi ruang alami, mengembangkan destinasi wisata pesisir, kota, dan desa, dan terakhir membangun kawasan pusat pengolahan komunitas agrikultur. Selanjutnya yaitu rencana struktur ruang. Berikut merupakan peta struktur ruang hasil identifikasi kami pada semester lalu. Berikut merupakan langkah perumusan struktur ruang. Yang pertama, mengimplementasikan strategi penataan ruang mengacu pada pengelompokan sistem jaringan prasarana Permen ATR nomor 1 tahun 2018. Selanjutnya, mengidentifikasi hierarki pelayanan kota dengan menggunakan kernel dan sisi fasilitas dan dihasilkan rencana struktur ruang 2041. Berikut merupakan peta sarana pendidikan. Berikut merupakan peta sarana kesehatan. Terdapat penambahan rumah sakit tipe C. Jaringan transportasi, terdapat jaringan jalan, terminal penumpang, terminal angkutan barang, dan stasiun. Rencana jaringan energi, terdapat pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, serta pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya yaitu jaringan sumber daya air, terdiri dari jaringan irigasi khusus mengairi lahan pertanian, sistem jaringan air baku berupa water treatment plant dan pembangunan penangkap mata air, dan sistem jaringan pengendalian banjir berupa sistem pengendalian daya rusak air. Selanjutnya yaitu rencana jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok daerah. Selanjutnya ada jaringan persampahan terdiri dari kontainer sampah, TPS 3E, TPA, dan pusat pengomposan pertanian. Selanjutnya ada jaringan prasarana lainnya seperti SPAM, SPAL, dan rencana sistem jaringan evakuasi bencana. Berikut merupakan kanal density,
yang kemudian diintersek dengan permukiman dan menghasilkan peta rencana sistem perkotaan. Selanjutnya yaitu pentahapan struktur ruang pada tahap 1 tahun 2021 sampai 2026 sebagai berikut. Pentahapan struktur ruang pada tahap 2 tahun 2026 sampai 2031 yaitu sebagai berikut. Pentahapan struktur ruang pada tahap 3 sebagai berikut. Dan pentahapan struktur ruang pada tahap akhir sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana pola ruang yang akan kami kembangkan. Dalam hal ini kita akan ada dua skenario berbeda yaitu business as usual dan skenario compact. Untuk business as usual sendiri kita akan kondisi ini dalam kondisi yang istilahnya bebas. Kita tidak akan membiarkan kondisi dan kita akan hanya mengelompokkan istilahnya berdasarkan klasifikasi yang berbeda untuk penggunaan ruangnya. Namun untuk skenario compact kita akan mempertimbangkan kondisi kependudukan yang istilahnya lebih terkonsentrasi pada beberapa kawasan tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan beberapa indikator dan untuk terutama ini kita akan melihat perspektif penggunaan lahan yang berbasis the highest and the best use. Untuk skenario ini kita melihat ada beberapa perbedaan yang sedikit berarti, terutama untuk di sekitar kawasan perkotaan, di mana akan ada lebih banyak ruang untuk fungsi pertanian bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan pada skenario compact. Dan kita melihat dari segi kontribusi moneter ini akan ada terjadi keuntungan sebesar 340 miliar rupiah selama 20 tahun untuk skenario compact dibandingkan dengan bisnis as usual, sehingga untuk skenario yang terpilih ini jadi skenario compact juga. Namun kita juga mempertimbangkan juga tidak hanya dari segi moneter juga, namun juga dari segi sosial dan hal ini lebih menguntungkan. Untuk pentahapan pola ruang kita sudah mengidentifikasi beberapa hal yang kita akan kembangkan untuk masing-masing pola ruang, di mana dalam hal ini kita akan memfokuskan misalkan untuk industri, kita akan mengembangkan sistem industri yang lebih terintegrasi, kemudian kita juga akan mengembangkan kawasan pariwisata, serta kita akan mengembangkan terutama ini sistem pembangkitan listrik yang terpadu dan juga berbasis lokal, sehingga kita ini memiliki independensi energi. Dalam hal ini kita akan membagi menjadi 4 tahap hingga tahun 2041, sehingga dalam hal ini kita akan menciptakan suatu langkah pengembangan yang progresif. Selanjutnya yaitu arah pemanfaatan ruang, di mana dilakukan melalui penyusunan program dalam indikasi program jangka utama menengah. Berikut merupakan indikasi program perwujudan rencana struktur ruang. Ini sistem prasarana wilayah. Dan berikut merupakan perwujudan pola ruang. KUPZ merupakan ketentuan umum untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan terdiri dari KUPZ struktur ruang dan pola ruang. Berikut KUPZ struktur ruang. Dan berikut KUPZ untuk pola ruang. Berikut adalah tabel pendetalan untuk perizinan beserta dengan insentif dan disinsentifnya. Secara keseluruhan, tabel ini disusun untuk mengatur izin yang harus dimiliki dan dipenuhi dalam pemanfaatan suatu kawasan, dan pendetailan insentif apa yang didapatkan bila mana memenuhi syarat dan disinsentif yang diberikan bila mana melanggar. Selanjutnya yaitu masuk program prioritas yang dianalisis berdasarkan visi wilayah dan isu strategis pengembangan wilayah dengan topik bahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu preservasi konversi lahan produktif pertanian tahun 2041. Dengan latar belakang di mana Kabupaten Pekalongan secara geografis berada pada daerah penyangga pangan nasional, di mana sektor pertanian ini menjadi sektor yang sangat penting. Namun saat ini luasan lahan pertanian Kabupaten Pekalongan terus mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian yang berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan pangan lokal. Rasionalitas program ini mendukung tujuan arah kebijakan dan strategi penataan ruang, dan juga mendukung rencana struktur dan pola ruang, serta diidentifikasi dari permasalahan wilayah yang dinilai menurunkan kesejahteraan petani sehingga terjadi peningkatan konversi lahan pertanian. Sehingga ditawarkan solusi berupa rencana tata ruang dengan skenario compact yang dinilai menjadi solusi efektif dalam meminimalisir konversi lahan pertanian dalam 20 tahun mendatang. Berikut merupakan pohon masalah, dan berikut merupakan tujuan perencanaan dari program, yaitu pengendalian konversi lahan pertanian. Berikut merupakan landasan hukum yang saya gunakan. Dan berikut merupakan konsep rencana yang saya gunakan. Yang pertama yaitu Sustainable Agriculture Development, di mana konsep pembangunan ini dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, khususnya pertanian.
Yang kedua yaitu sistem pertanian modern, di mana pengolahan lahan pertanian melalui sistem teknologi modern. Dan yang ketiga yaitu program ini berkiblat pada sistem pertanian modern Jepang yang menggunakan penggunaan alat teknologi. Metode perencanaan yang saya gunakan di sini terdapat 4, yaitu analisis wilayah, kajian literatur, kerangka kerja logis, serta cost benefit analysis. Rencana detail program yang pertama, subprogram yang pertama yaitu mekanisasi pertanian, di mana direncanakan sebagai wujud penerapan inovasi teknologi dan inovasi strategi pemasaran dengan konsep sistem pertanian modern, di mana terdapat 6 kegiatan utama, yang utamanya yaitu pengadaan alat mesin pertanian serta pembuatan web pemasaran. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pertanian yang direncanakan melalui 3 kegiatan utama, yaitu pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pemeliharaan bendungan, serta pembangunan jalan usaha tani. Dan yang terakhir yaitu subprogram integrasi arah dan implementasi pemanfaatan lahan yang konsisten dengan instrumen penataan ruang, di mana terdapat 4 kegiatan utama. Berikut merupakan visualisasi rencana program. Yang pertama yaitu perencanaan unit pengolah pupuk organik yang dilakukan di 19 kecamatan yang tersebar di 19 lokasi. Yang kedua yaitu adanya rencana pembangunan jaringan irigasi berupa jaringan irigasi sekunder dan tersier. Dan yang ketiga adalah pembangunan jalan usaha tani sepanjang 500 hingga 2000 meter di setiap kecamatan. Serta yang terakhir adanya rencana perbaikan dan pemeliharaan bendungan tanggul yang dilakukan di 8 bendungan di Kabupaten Pekalongan. Berikut merupakan kerangka kerja logis dengan output meningkatnya kesejahteraan petani dan terciptanya arah kebijakan implementasi rencana tata ruang, outcomes-nya yaitu optimalnya upaya pengendalian konversi lahan pertanian, serta goals-nya yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan lokal. Berikut merupakan project cycle yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pengendalian. Berikut merupakan pentahapan dan pembiayaan mekanisasi pertanian, subprogram yang kedua, dan pentahapan pembiayaan subprogram yang ketiga. Sehingga didapat total pembiayaan program dengan total benefit yaitu 65.755.313.000.000 serta total cost yaitu 38.953.338.000.000 rupiah dan didapat nilai atau angka BCR sebesar 1,69. Berikut merupakan arus kas stakeholders, di mana dapat dilihat bahwa petani merupakan stakeholders yang paling unggul di sini. Berikut merupakan hasil cost benefit analysis, di mana nilai NPV sebesar 4.931.677.000.000 dengan nilai BCR sebesar 1,69. Nilai NPV tersebut menunjukkan angka positif, serta nilai BCR tersebut lebih dari 1. Dan nilai IRR menunjukkan sebesar 15% atau lebih dari suku bunga Bank Indonesia saat ini. Hal ini berarti program preservasi konversi lahan pertanian produktif tersebut layak dilaksanakan secara finansial, serta dari ketiga indikator tersebut, program ini dapat dikategorikan dalam good project. Program prioritas mitigasi bencana banjirop dan ancaman tenggelam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan dilatar belakangi oleh proyeksi kenaikan muka air laut sebesar 0,5 meter pada tahun 2060 menggunakan proyeksi SLR global dengan beberapa sarana-prasarana yang terancam tenggelam sebagai berikut. Dan ini proyeksi guna lahan yang terancam tenggelam dengan luas paling besar yaitu perikanan budaya sebesar 73,84%. Berikut adalah total kerugian moneter akibat ancaman bencana tenggelam dan juga banjirop tahunan yang diproyeksikan sebesar 4,7 triliun selama 20 tahun ke depan. Rasionalitas program diturunkan dari visi, misi hingga strategi yang yaitu dan arah kebijakan yaitu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dan juga pohon masalah sebagai berikut. Akar permasalahan adalah eksploitasi air tanah dalam, kerusakan mangrove dan juga belum optimalnya infrastruktur mitigasi bencana perubahan iklim. Tujuan perencanaan adalah mewujudkan wilayah pesisir yang aman dari ancaman tenggelam demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan well-being. Berikut adalah penjabaran dari pohon tujuan. Untuk landasan hukum sendiri sebagai berikut. Konsep perencanaan program mengintegrasikan 3 faktor yaitu green infrastructure, grey infrastructure, dan land use planning. Sebagai presiden dalam beberapa kasus di Asia Tenggara, hutan bakau digunakan untuk melindungi kawasan pesisir dan juga Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan rob berupa long storage, serta merelokasi permukiman yang rentan ke rumah susun yang akan dibangun. Metode perencanaan menggunakan analisis wilayah, kajian literatur, dan juga logical framework. Rencana program, detail dan visualisasi perencanaan untuk infrastruktur ada rencana hutan mangrove sepanjang pesisir pantai, lalu ada pembangunan rencana tanggul dan long storage, pembangunan rumah pompa, dan juga normalisasi dan pemasangan parapat pada sungai. Lalu untuk land use planning ada relokasi permukiman yang akan dipindahkan ke rencana rumah susun. Kerangka kerja logis diturunkan dari goal, outcome, output hingga activities, yaitu pengoptimalan infrastruktur dan mitigasi bencana perubahan iklim sebagai berikut, restorasi mangrove sebagai bentuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai berikut, hingga pembatasan penggunaan air tanah dalam sebagai berikut. Untuk project cycle dimulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian hingga penyelesaian dan evaluasi yang berlangsung secara siklik dan berkelanjutan. Untuk total pembiayaan anggaran adalah 495 miliar rupiah. Dengan perhitungan skenario BCA yaitu menggunakan 2 versi yaitu bisnis as usual dan juga rencana mitigasi bencana. Bisnis as usual yaitu pembangunan saat ini yang sudah dilakukan yaitu long storage dan juga rencana mitigasi yang menerapkan integrasi program yang telah direncanakan. Untuk skenario bisnis as usual dengan total anggaran 1,1 triliun rupiah
didapatkan hasil not visible and bad project. Sementara untuk skenario rencana mitigasi bencana dengan total anggaran sebesar 496 miliar rupiah dan dapatkan hasil NPV yang lebih dari 0 dan juga BCR yang lebih dari 1 atau 10,65. Dengan acuan suku bunga 6% di atas rata-rata Bank Indonesia, proyek ini dikategorikan visible dan good project. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu program pengembangan sistem perikanan sirkular. Program ini dilatar belakangi oleh potensi perikanan budidaya tambak dan perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, dalam penyusunan RT/RW Kabupaten Pekalongan, direncanakan pola ruang kawasan peruntukan budidaya yang tersebar di 3 kecamatan. Namun, lahan-lahan ini masuk ke dalam kawasan rawan bencana banjir, abrasi, dan juga masuk ke dalam proyeksi guna lahan yang akan tenggelam pada 2041. Di sisi lain, pemanfaatan potensi sumber daya perikanan akan mengurangi sumber daya dan juga mengakibatkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, program pengembangan sistem perikanan sirkular merupakan kunci agar ketahanan dan keamanan pangan dapat dilaksanakan melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Berikut merupakan kerangka rasionalitas program terhadap RPJP dan kerangka rasionalitas program terhadap RT/RW. Adapun tujuan perencanaan program ini yaitu yang pertama, mewujudkan kawasan pesisir dengan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi perikanan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan perikanan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan perikanan dari hulu dan ke hilir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai tambah, dan mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Pekalongan. Berikut merupakan landasan hukum dari program ini. Konsep perencanaan. Adapun konsep perencanaan yang digunakan yaitu perikanan sirkular merupakan pengembangan dari konsep ekonomi sirkular. Dalam hal ini, perikanan berkontribusi pada jumlah limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, harus diprioritaskan penggunaan alat produksi yang ramah lingkungan dan juga pengolahan limbah pasca pengolahan agar menambah nilai tambah dan memberi manfaat seperti mengurangi pencemaran ekosistem perairan, serta menambah lapangan pekerjaan yang baru. Berikut merupakan material flow analysis dari circular economy. Berikut merupakan beberapa best practice, salah satunya ada di Indonesia, yaitu pengelolaan limbah pada pabrik pengolahan ikan di PT Kelola Mina Laut Gresik. Metode perencanaan yang digunakan yaitu analisis wilayah, metode kajian literatur, kerangka kerja logis, dan cost-benefit analysis. Berikut merupakan pohon masalah, pohon tujuan. Pohon tujuan dituangkan dalam rencana detail program dalam bentuk KKL yang terdiri atas goals dengan goals menurunnya kasus gizi buruk penduduk Kabupaten Pekalongan, purpose, results, dan activities. Berikut merupakan visualisasi program di mana pemilihan lokasi penerapan program ini mempertimbangkan kawasan peruntukan perikanan pada RT/RW dan kesesuaian lahan budidaya tambak serta aksesibilitas ke TPI dan pelabuhan perikanan Nusantara Kabupaten Pekalongan. Berikut merupakan project cycle, tahapan dan pembiayaan. Bagian terakhir yaitu cost benefit analysis yang terdiri dari tabel cost program dan tabel benefit program. Dan yang terakhir ada tabel perhitungan cost benefit analysis yang memperoleh kesimpulan bahwa program ini menguntungkan dan layak untuk diinvestasikan sebagai program prioritas karena memiliki banyak manfaat baik dari segi moneter maupun lingkungan, dan juga program ini layak untuk dilanjutkan bahkan apabila suku bunga yang berlaku naik hingga 10%. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, program prioritas pengolahan sampah organik dengan Black Shoulder Fly. Pertama, latar belakang dari perencanaan ini adalah kondisi dari persampahan Kabupaten Pekalongan saat ini. Pada tahun 2019 lalu, terjadi kebakaran TP Boyong Larang yang diakibatkan oleh ledakan gas metana, yang mana gas ini adalah akibat pembusukan sampah organik yang menumpuk di TPA. Karenanya permasalahan ini harus segera ditangani dengan menyediakan fasilitas untuk mengolah sampah organik. Lalu, mengapa harus Black Shoulder Fly? Pengolahan sampah dengan BSD sederhana dan tidak memerlukan teknologi yang mahal. Selain itu, hasil dari pengolahan ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan maupun ternak yang dapat membantu dan memberi keringan biaya bagi pekerja di sektor tersebut. Berikut adalah tujuan dari perencanaan program ini. Kemudian, program ini adalah perwujudan dari konsep circular economy, yang mana salah satu dari konsep terpilih untuk pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan. Garis besarnya adalah untuk mengurangi timbunan sampah bersama dengan memanfaatkannya yang mana dapat memberikan nilai tambah. Berikut adalah perhitungan timbunan sampah untuk tahun 2019. Karena tidak ada data yang tersedia, maka perhitungan ini digunakan asumsi produksi sampah 0,7 kg per individu per harinya.
Kemudian dihitung juga proyeksi timbunan sampah untuk 20 tahun ke depan. Terjadi peningkatan produksi sampah sebesar 3,8 hingga 5,5% untuk tahun 2026 hingga 2041. Untuk itu, pengolahan dengan BSF akan direncanakan di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Lebak Barang yang akan dilayani oleh pengolahan BSF yang ada di Petung Kriono. Berikut adalah perhitungan kapasitas pengolahan sampah organik per hari. Namun, hingga 2041, meskipun telah ada satu pusat pengolahan untuk setiap kecamatan, sampah organik yang dapat terolah hanya 26,94% saja. Hal ini menandakan masih adanya gap dan dapat menjadi potensi usaha bagi masyarakat luas. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Pengolahan sampah BSF ini tidak memerlukan teknologi serta biaya yang besar. Selain itu, pendapatan dari pengolahan juga terbilang besar. Pengolahan BSF dapat menghasilkan produk yaitu larva dan kaskot. Berikut adalah perhitungan hasil produksi hingga tahun 2041. Kemudian berikut adalah perhitungan pendapatan kotor untuk setiap tahunnya hingga tahun 2041. Untuk analisis spasial dilakukan kernel density fasilitas yang di-overlay dengan lokasi pasar dan permukiman. Hal ini dilakukan untuk menentukan lokasi pengolahan BSF yang efisien dan dekat dengan pusat kegiatan. Contoh presiden pengolahan BSF yang telah berhasil yaitu Magalarva di Bogor. Magalarva berhasil karena didukung oleh penelitian yang mendalam, perencanaan bisnis yang matang, dan memiliki kemitraan. Kemudian ada juga Puspa Agro di Sidoarjo. Proyek ini merupakan hasil penelitian yang mendapat dukungan biaya dan tenaga ahli dari pihak luar dan dalam negeri. Berikut adalah kerangka kerja logis untuk detail program prioritas. Kemudian, project cycle yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut adalah pendetailan untuk pentahapan dan pembiayaan. Terakhir adalah perhitungan cost benefit analysis. Perhitungan CBA ini mengidentifikasi 3 stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Secara umum, proyek ini bisa dikatakan visible dengan benefit cost ratio sebesar 13,40 untuk per stakeholdernya, masyarakat menerima benefit paling besar dengan BCR sebesar 14,69, diikuti dengan swasta 10,94 dan pemerintah 1,12. Dengan demikian, programnya dapat dikatakan sebagai good project. Selanjutnya, program standarisasi industri tekstil di Kabupaten Pekalongan. Latar belakang oleh ekonomi perindustrian di Kabupaten Pekalongan, di mana industri merupakan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, program standarisasi industri tekstil di Kabupaten Pekalongan. Latar belakang oleh ekonomi perindustrian di Kabupaten Pekalongan, di mana industri merupakan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Pekalongan. Kemudian, fokus utama pada program ini yaitu kondisi industri Kabupaten. Selanjutnya, program standarisasi industri tekstil Kabupaten Pekalongan. Latar belakang oleh ekonomi perindustrian di Kabupaten Pekalongan, di mana selanjutnya, program standarisasi industri tekstil Kabupaten Pekalongan. Latar belakang oleh ekonomi perindustrian di Kabupaten Pekalongan, di mana industri merupakan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Pekalongan. Kemudian fokus utama pada program ini yaitu pada industri besar yang ada di Kabupaten Pekalongan. Untuk kondisi lingkungan sendiri bisa dilihat pada IKLH-nya pada tahun 2016 sebesar 48,26, dan jika dua kondisi digambarkan akan terlihat seperti grafik tersebut. Untuk rasionalitasnya, dari visi, misi, dan strategi yang telah dibuat, program ini dipayungi oleh poin berkelanjutan. Untuk tujuan arah kebijakan dan strateginya, program ini juga telah sesuai dengan apa yang telah dibuat sebelumnya. Untuk masalahnya, ada 3 aspek, yaitu sebelah kiri ada ekonominya, di tengah ada lingkungannya, dan di kanan ada sosialnya. 3 aspek ini, oleh Presiden Kabupaten Pekalongan belum berjalan dengan maksimal, sehingga industrinya bisa dikatakan belum berkelanjutan. Dari masalah-masalah ini, akan dibuat satu program yang bertujuan untuk menciptakan perkembangan industri tekstil yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk konsep rencananya, dari existingnya tadi akan dibuat skenario seperti grafik tersebut. Kemudian akan dibuat 2 alternatif selanjutnya, yaitu masing-masing industri membuat IPAL masing-masing atau membentuk kawasan industri tekstil di mana IPAL nanti akan dibantu oleh pemerintah. Dan yang dipilih adalah pembuatan kawasan industri. Kemudian untuk presidennya ada di Industri Modern Cikande, dan sebelah kanan ada PT Unitek. Untuk pengelolaan IPAL-nya bisa dikatakan cukup baik. Kemudian untuk rencana detailnya ada project cycle, di mana terdiri dari perencanaan, ada pelaksanaan pembangunan, dan sampai pengelolaan. Untuk existingnya sendiri, lokasinya berada pada industri existing, kemudian dibuat jadi suatu kawasan industri. Kemudian master plan yang bisa diajukan itu bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk kerangka kerja logisnya ada dari goals-nya, ada outcome-nya, ada output-nya. Kemudian untuk aktivitasnya sendiri merujuk pada project cycle yang telah dibuat sebelumnya. Dan untuk tahapan pembiayaannya juga merujuk pada aktivitas yang merujuk pada project cycle yang dilaksanakan pada periode tertentu.
seperti dilihat pada tabel berikut. Untuk manfaatnya sendiri, dari program ini pemerintah bisa mendapatkan pendapatannya dari retribusi pembahasan izin, dari pajak penghasilan PDAM, dari retribusi pengolahan limbah, dari pajak penghasilan PLN, dan dari pajak kegiatan industri yang jika ditotalkan bisa mencapai selama 14 tahun masa efektifnya yaitu 33 triliun 200 miliaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai program selanjutnya yaitu Innovation Pekalongan, yaitu untuk pengembangan berkelanjutan multisektoral di Kabupaten Pekalongan. Di sini kita melihat ada beberapa latar belakang ini dari industri sebagai komponen penting dari ekonomi dan sosial di Kabupaten Pekalongan ini. Namun kita ada isu penting di mana ekspor ini mengalami defisit terhadap impor di Kabupaten Pekalongan ini selama beberapa tahun terakhir. Kemudian kita juga melihat ada tren industri yang semakin melemah di Kabupaten Pekalongan sendiri dan ini membutuhkan regenerasi. Selanjutnya kita akan melihat dari perspektif kependudukan ini dan juga indikator kualitas pendidikan. Kemudian kita juga melihat dari perspektif ketenaga kerjaan di mana ada kebutuhan sebesar 199.000 pekerja pada tahun 2041 berdasarkan model yang kita bentuk. Kemudian untuk isu berikutnya ini ada pasar ekspor hasil industri dan juga untuk sektor pariwisata di mana memang ada potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan hasil industri di Kabupaten Pekalongan di kalangan masyarakat. Namun karena hasil kualitas kita yang kurang, juga tidak ada kepelatihan yang kurang baik hingga saat ini, dalam hal ini kita belum dapat memanfaatkan total pasar tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita mengenalkan yang namanya Innovation District yang berbasis 3 hal, yaitu kesejahteraan, progresif, dan kolaboratif. Dalam hal ini kita akan menciptakan 3 zona baru di Kabupaten Pekalongan ini yang ada di Kecamatan Kajen, Kecamatan Wonopringgo, dan Kecamatan Kedunguni. Untuk persebaran CIC ini akan terdapat 20 CDC dan IIC secara kumulatif. Nah, ini akan tersebar seluruh kabupaten di mana minimal akan ada 1 di tiap kecamatan. Nah, ini untuk konteksnya pendidikan untuk semua dan terintegrasi dan adaptif. Untuk agrotech ini kita akan menciptakan ruang industri baru dan kita juga akan mengembangkan sebuah kawasan industri di mana hal ini difokuskan untuk industri kecil di mana kita juga akan mengembangkan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan dan berorientasi untuk meningkatkan inovasi. Untuk pendapatan pembiayaan kita melihat ini forecast ini sebesar 56,37 triliun rupiah yang sebagian besar akan dibiayai oleh pihak swasta. Dan untuk dampak pengembangan sendiri kita melihat ada surplus nanti dari defisit tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan. Kita akan menciptakan juga istilahnya revenue dari segi pariwisata di Kabupaten Pekalongan ini sebesar 11,7 triliun. Nah, ini suatu yang besar selama 20 tahun. Kemudian untuk cost benefit analysis ini kita juga melihat istilahnya akan ada keuntungan kumulatif sebesar 26,72 triliun rupiah dan hal ini kita mendapatkan keuntungan sebesar 80% dan akan ada keuntungan sebelum pajak sebesar lebih dari 25 triliun rupiah untuk sektor swasta. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Kami dari kelompok Studio Pekalongan 1 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Randy dan seluruh pembimbing studio serta Bapeda Kabupaten Pekalongan. Matur nuwun.